Welcome to Unique Podcast. Indonesia. Kita jumpa lagi dengan gue Albert, gue Brian. Oke, thank you, sampai sini aja podcastnya. Oke, selesai semuanya. Welcome back to Unique Podcast Indonesia. Ketemu lagi dengan gue Albert. Gue Brian. Dan kita kali ini mau ngapain, Ian? Lu masih PSBB kan? Masih PSBB kita, jadi masih melakukan podcast ini online ya, via Zoom. Yep. But in this episode kita bakal ngomongin topik yang lebih agak berat ya daripada sebelumnya, and that is dewasa. Tahan, enggak, gue nggak bisa tahan, anjing lu. Apa. Kita mau bicara tentang dewasa sebelum umurnya. Dewasa sebelum umurnya. Wow, menarik kan? Jadi kayak misalkan umur masih SMP tapi mainnya udah bikin anak gitu atau gimana? Nah, betul sekali. Udah sampai sini aja podcastnya ya. Cukup Ini kita. impulsnya jelek banget sih, Ian. Lu sih kacau. Iya, dewasa saya. Oke. Everybody get back on track. Dewasa sebelum umurnya itu a bittersweet things actually. Okay, people would assume it's happy or sad, but we'll get into that. Okay, but the thing is about dewasa, kita sebenarnya berarti maturity ya. Nah, sebenarnya apa sih itu kayak maturity itu ya? Karena kayak from my own perspective, maturity accounts for different kind of things. Kalau banyak orang di luar sana, apalagi parents yang zaman sekarang gini, atau lebih tepat parents zaman dulu, you are mature, you are gonna be considered as mature, dewasa, kalau lu udah bisa mencari duit lu sendiri, menghidupi hidup sendiri. Ya, makanya di luar sana, even in the Western, we say this back in our podcast back then, but that yang grow the fuck up itu. Iya kan? Kalau udah umur 18, you get the fuck out segala macam. Yep. But yes, financial and everything else itu benar-benar salah satu faktor untuk mature. But for me, my own perspective in maturity is not only about finance. It's about your mental capabilities juga. Kayak life happens, okay? And when life happens, shit happens. Dan banyak banget masalah yang bakal terjadi di hidup lu. Dan gimana cara kita mereact to those problems, define our maturity. That for me is more of my image of maturity. Jadi nggak cuma duit doang. Karena gue juga kenal banyak orang dan lu juga kenal ini juga. Mungkin seumuran gue atau mungkin lebih muda daripada gue, okay? Udah menghasilkan duit cukup banyak. Tapi mereka sebenarnya belum siap mentalnya. Gitu. Ya, true. Mungkin lebih jadi kayak maturity itu kayak lebih pembawaan diri nggak sih? Jadi kayak supaya cara dia mengatasi segala masalah, cara dia mengatasi suatu kejadian dan kayak gitu itu lebih dilihat dari sananya sih kalau menurut gue juga. Jadi kayak jiwanya besar atau pemikirannya matang gitu kan ya? Iya, betul. Kalau gue dari sisi gue begitu ya. Kalau orang tua zaman dulu pasti bilangnya wah harus cari duit dulu, ya kan? Well, everybody has their own way of maturity. It's up to them. It's my opinion and our opinion lah, our podcast. But the thing is that I want to talk to you about it. But lu harusnya lebih mengerti ini jauh daripada gua. Okay. Kenapa sih banyak anak-anak, kita anggapnya gua deh, gua nggak mau naik, semuanya gua, oke? Okay? Yang pingin banget kelihatan seperti mereka tuh udah dewasa gitu loh. Why? Gue juga mau banget. Tadi gue udah mau nanya kayak gitu ke lu gitu. Yang lucunya adalah semua orang kayak mencoba yang seumuran kayak misalnya nomor 21, 22, 23 gitu kan, mencoba banget untuk menjadi dewasa, namun mereka bahkan ada yang udah kayak convince dirinya kayak gue udah dewasa, I'm mature enough, gue udah mandiri dan sebagainya. Padahal dari sisi orang perspektif lain tuh yang ngeliat dari luar itu kayak lu tuh belum dewasa men. Gitu kayak. Jadi kenapa lu harus mencoba untuk mengaku-ngaku kalau lu udah dewasa gitu, itu yang maksud gue. Emang apa sih advantage jadi dewasa? Tahu gak sih? Kayak gue myself gitu loh, let's say I'm mature enough, gue udah tua gitu kan. Ya nggak tua-tua banget sih, tapi tua kan. Gue justru mau jadi kayak lo orang yang nggak ada beban hidupnya gitu loh, yang nggak ada tanggung jawab, yang nggak ada
harus mencari nafkah, yang nggak ada yang namanya harus gimana, pokoknya you can do whatever you want mas lu umur segitu gitu loh. Lu bisa tiba-tiba terbang ke Bali, lu bisa tiba-tiba loncat dari tebing. It's up to you man. Tapi kalau sekarang gue nggak bisa gitu loh, dan justru gue yang dewasa gue pengen banget jadi hidup tanpa beban, tapi nggak bisa juga gitu kan. Tapi kenapa lo orang yang harusnya enjoying di umur lo orang, tapi kenapa malah mau mencoba jadi dewasa? Itu yang gue sampai sekarang nggak dapet ya. Apa supaya dilihat keren? Cuman gara-gara mau dilihat keren doang. Yeah, but what you said is freaking true ya. Makanya gue nanya ke lu, kayak kenapa sih sungguhan gue itu punya pemikiran pingin banget cepet dewasa segala macem. Dan ya mungkin yang lu bilang kayak mau kelihatan keren ya mungkin bisa jadi kali ya, because they're so in this competition that they make themselves like they just want to look mature, right? They want to look like they're the best on everything. I get it. It's a competitive mindset. I understand. But in other circumstances is that kayak you have no right to actually merasa bahwa lu tuh udah cukup dewasa. Karena kayak, oh, you're so fucking great because di atas lu ada orang lagi yang dijago. Di atas orang tuh ada lagi. We even talk about this. Ya kan, Ben? And sekarang kan lu bilang ke gue tadi kan kenapa gitu kayak kenapa banyak orang tuh mau cepet banget dewasa, dan lu sendiri bilang bahwa lu aja yang considered a lot of responsibility wants to get back to the youth gitu. Yep. And I do myself agree on that because I don't know, okay, people that know me consider me myself as quite mature in my age, but I would just still consider me as just a kid with still 23 years old. Anak umur 23 tahun apa yang tahu apa sih lu? I still consider that to myself. But yes, I have. But gue juga merasa gue cukup mature juga. And how do I say this ya? Gue nggak mau lu sebenarnya, gitu loh. I don't want. From like I said, the title of this podcast itself is like dewasa sebelum umurnya itu bittersweet story, something like that, gitu kan? Ya kan? Betul. Kenapa cukup jujur kalau gue bisa digambarin ya, kalau gue bisa benar-benar say it really gitu loh. It's good that you're mature enough in such an early age, good, but at the same time it's not good. It's saddening gitu loh. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau menurut gue kalau lu mau menjadi benar dewasa, ngerti banget mature, lu tuh harus mengalami life changing moment. Sesuatu yang terjadi di hidup lu yang dan lebih ke karena lu di early age ya, diajarinnya tuh dengan hard way. And it's very lonely, you know. And it's very lonely. I'm sure people out there understand, okay. Banyak banget orang di luar sana who went to maybe in their youth sexual abuse, right? Who went bankruptcy or went those kind of shit, okay. Berarti lu yang bagian sexual abuse-nya ya? And the way gue yang ngelakuin. Bangke lo. Hey guys, it's a joke, okay? Please. Yeah. Tai lo. Yeah, but that's what I'm trying to say gitu loh. It's really bad and it's very lonely because look, take it from me, okay? I have experienced a lot in life. Yeah. Masih banyak orang dewasa lebih parah dari gue. But looking at these people yang around my age who still behave like they're a kid, gue envy jujur. Gue ngerasa bahwa kenapa gue nggak bisa ngelakuin hal yang sama begitu ya, kayak nggak punya responsibility, nggak punya hal-hal yang lain yang harus dipikirkan, just and do stupid shit, that's it. Do stupid shit. Gue ketika mau ngelakuin harus mikirin hal-hal yang lain, and kayak the most important factor in being mature is that gue termasuk beruntung adalah gue masuk ke sebuah lingkungan di mana my friends including my dearest of friend is Albert Winaldi itu cukup mengerti dengan kondisinya growing up, okay. Di mana gue bisa berbicara dan connect emotional connection-nya tuh, intellectualnya itu juga mature, ngerti gitu loh. Imagine gue gak ketemu teman-teman gue kayak begini, okay? Gue bakal ngerasa gue cast outside.
gue nggak bakal ngerasa kayak kok gue nggak bisa connect ke mereka, something wrong with me or is it them. Tapi at the same time nggak bisa salahin mereka juga, they're just behaving their age, and you being left there all alone, and it feels like so alone and it's sad gitu loh. And then you begin to question yourself, apa yang salah dari gue ya, kenapa gue gini ya. Dan gak cuma dari lu, orang yang dari sana pun juga bakal ngeliat lu aneh. Kok lu, hey man, kenapa lu gak ngelakuin begini sih? Ya lu bilang, ya gue gak bisa, gue ada kerjaan apa. Ya udahlah, nyantai dikit lah. Nih, do this. And you have this responsibility and like, I can't. And they will see you like, ya bang, asik banget. And then you will not enjoy life gitu loh. It's not fun. Ini baru dari sisi ini loh. Kita belum ngomong sampai sisi ke relationship juga. Gimana lu bisa berhubungan dengan orang, ya kan? Ya. Berhubungan sih gampang. Ya, jadi, ya kalau ya cari yang lebih tua jauh ya. Iya, berhubungan sih gampang. Mau terima apa enggaknya doang kan. Iya, but itu loh. That's a piece of thing for me about why Dewasa Sebelum Murka itu nggak seindah yang dicerita di film-film. It's a bittersweet story. Well, but, gue mau nanya ke lu sih, but yang tadi ada sesuatu hal yang strike me banget nih. And that is, lu bilang lu lihat kita aja pun orang kayak gue, lu mau jadi kayak kita. Okay, you wanna jump on a cliff, you wanna do this, you wanna take a spontaneous trip to Bali. That's kind of like never lose the inner child of yours. This kind of shit, you know. So can you elaborate on that? Well, sebenarnya sih jangan pernah lose inner child of yours ya, itu sih bener banget sih kalimat itu sih. Cuma kan balik lagi Yan, when the responsibility comes, lu nggak bisa hidup reckless kayak gitu loh. Like gue nggak bisa main, apalagi kayak segua aja nggak bisa kayak tiba-tiba spontaneous besok kita pergi ke Bali yuk gitu loh. Gue tanggung jawab, ada kedua orang tua gue, ada yang mesti gue jaga segala macem, itu gue nggak bisa main langsung pergi like you guys gitu loh. Apalagi nanti udah masuk tahap in the marriage life misalkan, gue nggak mungkin anak gue masih bayi gue berjalan-jalan gitu loh. Itu nggak fair banget karena hidup sudah bukan buat gue lagi bahkan gitu. Hidup ini sudah buat ke keluarga, bentuknya udah buat ke keluarga gue, bukan ke gue doang. Which is itu yang membuat gue nggak bisa kayak lo orang lagi, itu yang menurut gue seperti itu. Inner child pasti ada lah, pasti ada hal-hal bego yang tetap gue lakuin lah gitu. Cuman ya nggak mungkin yang sampai spontanis yang gila-gilaan kayak gitu. Like ada beberapa kayak teman kita tiba-tiba dia muncul ada di Singapura, tiba-tiba dia muncul ada di Inggris, ada di Jepang dan sebagainya. Gue nggak bisa do that. Setiap kali ada ajakan trip, gue harus hitung semuanya, make sense atau enggak. Iya. Gitu kan? Iya. Ya, tapi that's very true. Tapi kayak misalkan eventually this is life gitu loh. Maksudnya lu bisa lewatin itu. Pause dulu ya bentar, tukang siomay. Oke. Sorry ya tadi kekat karena Albert ditelepon sama tukang siomay. Si anjing jangan dikasih tau juga gitu dong, Nek. Well, life goes on but you're allowed to behave at your age. Intinya ini adalah goes on lah. Lu mungkin sekarang lagi ngalamin ini ya. Maksudnya lu berasa dewasa sebelum waktunya dan sebagainya. Mungkin gue juga sudah ke proper, tapi gue juga dulu ngalamin hal kayak lu. Teman-teman gue banyak yang melakukan hal bodoh segala macam, guanya masih kayak nyari duit gitu karena buat nyamain mereka susah juga sih gitu kan. Tapi eventually that's life. Selalu ada nilai positif nggak sih yang bisa lu ambil gitu loh. Kayak gue tuh kayak masuk tahap yang agak shock, lu tau gak sih? Ketika gue melewati semua itu di my early 20s dan late 20s gitu kan, ketika gue masuk ke 30, gue kaget loh. Ada temen gue yang umurnya jauh di atas gue, artinya udah 30 sekian, dan dia nggak ngerti soal kayak money management, dan dia nggak ngerti kayak masalah take responsibility atau make a decision, dan itu gue kaget banget, gue benar kaget banget. Ternyata dari gue yang dewasa sebelum waktunya itu gue belajarnya tuh di early 20s, sedangkan dia baru belajar sekarang karena PSBB ini gitu loh. Tadi lu bilang kan eventually harus ketemu sesuatu dulu baru lu bisa growing up gitu loh. Iya. Ya kan? Dan gue bersyukur banget gue dapetnya itu di early 20s gue. Yang notabene yang gak terlalu banyak yang gue korbankan kan. Iya, betul. Bersyukur aja kali ya. Iya, betul sih. Like what you said, it's really true. Ya, apalagi the life goes on but you're allowed to behave your age. Ya, dan
oke lah, gue ngerti lah umur dan experience itu dua hal yang beda. Tapi gue bakal jelasin itu yang lain. Tapi ya kayak lu juga harus ngerti gitu loh. Kayak lu umur, karena gue ngeliat orang yang likewise like me have dealt with so much life. Okay, when I talk about life, you know that those shit that's going on in your life gitu loh. Kayak mereka dipaksa. Itu kayak mereka diketokin pintunya, go the fuck up, or else you die. Padahal dan ketika dia diketok tuh, lu nya di situ, lu lagi main PS gitu. Iya. Lu lagi main PS, tiba didatengin, lu nggak tahu mau gimana. Ya. Tapi at the same time itu juga, it's okay for you to behave your age. Kayak gue, I'm not wanna be naive. Yes, I do think a lot. Okay, I do think a lot because I have responsibility. Tapi Albert juga witnessnya kok. Kalau gue kayak tadi dia bilang spontaneous trip out to Bali, that shit still makes me excited kok. Of course, gue juga menghitung budget gue segala macam. Ya tapi if I can do it, then why not? Karena apa? Karena kayak tadi Albert bilang kan, ya beda lah. Karena lu nggak mungkin lu beban orang tua atau apa. Tapi hidup lu itu udah bukan cuma buat lu doang. I'm referring to those people yang udah menikah, okay, udah punya family gitu loh. And I get that gitu loh. You have to be mature, I understand, but life goes on. But still, I don't care if you're 20s, 25, 26, 30 years old, you are still allowed to behave your age, and that's okay, gitu loh, for me ya. But the next thing that I wanna say to you kan, kita kan ngomong dari tadi kan mengenai lu dipaksa untuk dewasa, dipaksa, okay? Dan little sweet story about it. Tapi kan dulu juga ada kasih tahu bahwa ada dampak ya, positif ya, yang tadi lu barusan jelasin. Yeah. Nah, boleh di-elaborate lagi, maybe gue juga kasih sedikit dari opini gue, kayak dampak-dampak both the negative and both the positive. We started off with the positive dampak ya, karena adanya maturity in such an early age, and that is lu belajar lebih cepat, dan in your late 30s dan segini, early 30s ya lu lebih aman, okay. Let's talk about the positive first. Oke. Ya buat gue sih positifnya ya yang gue gak nyangka adalah karena gue terus mencari orang yang compatible sama gue, akhirnya gue maksudnya I do honor and embrace the relationship that I had with everybody around me gitu loh. Jadi gue punya banyak, istilah kasarnya banyak banget orang yang bisa kasih gue advice ketika gue ada masalah. Karena gue harus cari hangoutnya harus sama orang-orang dewasa yang pada saat itu mungkin pas gue seumur lu, umur 23, teman-teman gue umurnya 40-an. Mau gak mau, karena cuma bisa connect-nya ke sana gitu loh. Dan sekarang I'm 30 and they already late 40s, udah mungkin 50 gitu. Jadi gue berasa hidup gue itu gak ngeblank. Jadi menurut gue menjadi dewasa sebelum waktunya itu sebenarnya mau jadi dewasa sebelum waktunya atau pada saat waktunya, ini the guidance sih sebenarnya menurut gue. Gak pernah ada orang yang siap mau jadi dewasa sih. Gak pernah ada. Itu gak pernah ada. Tuh. Tinggal masalah lu mau jalan ini atau enggak, lu mau cari mentor atau enggak, atau lu mau jalan sendiri, atau lu yang tadi kita bahas di pertama kali, atau lu so jago, lu merasa lu udah dewasa. Padahal ternyata masalah lu cuma segini. Kecil banget masalahnya. Iya. Dibanding sama masalah orang yang gede gitu. Yes. Ya sih, lu gak bakal pernah siap untuk jadi dewasa, man. Karena gak ada yang siap when life hits you. Nobody hits you as hard as life. Yep. That's fucking sure, man. Ya, but gue setuju sih dampak positif ya. Berarti kan dampak positifnya kita bisa, kalau kita bikin good point, and that is kayak kita jadi lebih, we know what to do, like, and then we are ahead from the others, maybe kan. And then kita juga bisa lebih value integrity and everything else, maturity, karena lu tahu what's wrong and what's right. Yep. Gue nggak bisa tambahin begitu banyak poin-poin lagi karena bakal mengulang-ulang aja karena yang lu ngomong udah bener. Tapi gue mau ngomong dari sisi sekarang, oke lah, gue dari sisi negatifnya, oke. And dampaknya yang pertama adalah menurut gue adalah kehilangan namanya childhood, youth time-nya. Yeah. Gue ngerti, tadi kan kita barusan ngomong, life goes on but you are allowed to behave your age. The reason why I say that is because of this. Karena lu bakal kehilangan youth.
I see those people, okay? I see those people out there. They're having fun. I really wish sometimes I can be just like them gitu loh. Ketika it's like kalau gue datengin tuh kayak bukan tukar hidup ya, tapi tukar masalah sama dia. Gue masalah gue datang, tiba-tiba ada yang datang, gue lu mau nggak gue tukerin masalah sama dia? Gue tanya masalah lu apa? Oh masalah dia ini bisnisnya nggak jalan. That's it. Okay, well sure, I'll do something about it. Tapi gue nggak mau masa lalu sih, Yan. Gue maunya masa depan. Anjing. Asu lu. Nah, tapi ya lu pengen nggak? Lu pengen nggak sih masa lalu cuman kayak masa lalu apa ya? Nggak tahu nih cewek gue udah begitu aja. Duit mah jalan terus gitu loh dari orang tua gitu loh. Kayak masa lalu apa? Gila, gue pengen ganti mobil, bapak gue nggak kasih nih gitu kan? Iya man, like gue ke sebelah sana, gue ke ujung sana, oke, yang benar-benar terpaksa karena ini, gue tanya dia masa lalu apa? Gue nggak tahu besok gue makan apa. Oh shit, itu gue lebih ke different case gitu loh. Same age but different matters gitu. Itu dampak ya. Kedua yang tadi gue juga udah ngomong adalah loneliness-nya itu loh. It's first lonely. Maka ada orang bilang ada yang it's very lonely on the top gitu, anjay. Kayak gue udah di atas aja, tapi it's very lonely sometimes. Because gue termasuk orang yang bisa interact dengan semua kalangan. Maybe Albert knows that. Tapi gue juga nggak bisa paksain bahwa gue mau benar-benar connect karena susah. Oke. Kayak lu datang dan cara dia orang ngobrol dan cara ketika ada masalah terjadi, reaksinya tuh beda gitu loh. Yep. Sometimes you feel ini menurut gue jahat kayak gini. Gue selalu bilang ke lu Bet dan ke gue dan everybody that knows us in our circle, gue juga bilang jangan sekali-sekali lu ngerasa lu lebih hebat daripada orang itu. People out there know something that you don't know. Tapi karena different maturity-nya itu, hal itu suka terjadi dan gue nggak mau. Gitu. Ya betul. Ya kan? Because mereka masih kecil gitu segala macam. It's like mereka minta di look down gitu loh. Dan gue nggak mau look down mereka, tapi mereka yang minta. Jadi it's like a constant battle kayak nggak boleh. And sometimes bit by bit it's draining your energy gitu loh. Lebih baik apa? Ya gue pergilah, paket lah. Those kind of stuff, you know. Ya kadang ada dampak gini gak sih, dampak negatifnya kayak gini sih, kayak lu kesel banget sama temen lu karena dia nggak dewasa gitu loh. Tapi at some point lu mikir, tapi memang umur segitu memang kayak begitu, lu tau gak sih? Iya. Kita mau komplain, kita mau salahin dia, lu mau gimana lu mau salahin dia aja masih umur segitu, dia aja stage of life nya masih di situ, lu mau salahin dia gimana? Dan dia nggak salah. They have to make the mistake in order to grow up. Ya juga sih, gitu loh. Well, but this is all about maturity before dewasa sebelum umurnya ya. It's a bittersweet story, but tadi kan kita ngomong positif, negatif, and we always like to end our podcast with a little bit of an advice from both sides. And advice ini mungkin lebih ke orang yang benar-benar mengalami dewasa sebelum umurnya, okay? To these people, we have an advice for you. Just an advice from us. It can be in a form of opinion juga sih, but okay. Menurut lu, Bet? Buat gua biasa aja. Kayak nggak usah jadi, maksudnya jalanin aja sih kalau menurut gua segitu. Jalanin aja. Misalkan lu feeling lonely, jalanin aja. Memang kayak begitu prosesnya gitu loh. Jadi nggak usah berpikir malah jadi nggak mau dewasa, tapi kalau lu lagi dapet chance buat jadi dewasa, mendingan ambil deh. Kalau gue sih begitu ya, mendingan mumpung gue masih muda, mental gue kuat, gue susah untuk give up, gue susah untuk nyerah, mendingan gue terima semua masalah yang datang sampai gue jadi deh. Karena kan dewasa itu kan dilihatnya dari berapa banyak masalah yang lu overcome. Takes time tuh dia bilang ya. Jadi mumpung lu dapat masalahnya bertubi-tubi begitu, mending lu lewatin semua deh. Tapi lewatin ya, maksudnya bukan lari loh. Lewatin loh. Kan ada banyak begini yang kayak kalau dia bilang begini gimana? Gua lewatin dengan minum baygon gimana? Mati aja kan, gua udah bilang orang kayak gitu enggak mau berhak buat hidup nih.
Oke. Jadi, maksudnya ada juga kayak gini. Misalkan ya contoh ya, lu sama gua. Gue gak bisa stop ketawa kan. Oke, Lu sama gua, bam kita pertama adalah our parents bankruptcy. Financial problem in our family gitu, jebret, bam gitu kan. Kita mencoba untuk overcome itu ya. Mencoba untuk overcome itu gimana caranya buat gua earn money, karena waktu itu masalahnya pasti duit gitu kan. But itu maksud gua adalah cara melewati masalah, cara menanggapi masalah, untuk melewati itu gimana. Tapi ada loh orang lari dari masalah, begitu bam jebret, udah gua pinjam duit sama teman gua aja deh. Gua mau gampang aja, pinjam duit. Tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Duitnya dipakai buat ngapain lagi nggak jelas juga. Habis juga gitu. Itu namanya lari dari masalah menurut gua. Ya. Mungkin dia ngerasa bahwa gini loh, mungkin dia ngerasa ada orang melakukan hal tersebut karena dia mungkin pinjam, karena dia mau balikin lagi. Kalau menurut gue sih sebenarnya you do a certain things as long as you have a way out. Betul. Lu minjem duit, kalau lu nggak tahu duitnya mau diapain, nggak bisa berkembang, terus lu bilang lu mau bayar lagi, ya mau ngapain lagi? Bacot gitu loh. Ya, that's true, very true. Itu advice dari gue sih, kayak go through the distance aja udah, tanggung. Oke. Kalau itu kan tadi Albert kasih advice ya. Maybe kalau ini sekarang dari gue, opini lah. Kalau gue bilang nggak mau advice, who am I? If you experience this thing and this maturity before your age, whatever the reason is, okay, not only just money, okay, ada juga di luar sana, I've seen the girls mungkin ada MBA atau apa, you made a mistake apapun itu juga, ya, punya anak lah atau apa, posisi di grow up, those kind of stuff of whatever it is. Maybe it's one of those things kayak it's gonna be very dark. It's not gonna be like all sunshine and rainbow. Tapi kayak the reason why we made this podcast is to make sure that you people understand that you are not alone. Ada orang-orang juga yang mengalami hal tersebut dulu. Dan kalau lu merasa bahwa lu cast out kayak they don't know what I'm dealing with, there's always out there people who knows what you're dealing with. Okay, never lose hope in finding those people. It can be somebody that you don't expect to gitu. Even kayak gue, kita juga ada Instagram kita segala macam kan. Maybe if this podcast can help you, reach out to us. Maybe we can help. It's okay. We human and that's what we're supposed to do. We help each other. So if you're ever in that stage, okay, like what Albert said, life goes on. Keep on going. Keep embracing everything. Don't run away from your problems. And there will be times di mana you will do what Albert tells you to do, and that's very good. Tapi manusia punya titik capeknya. Ketika tuh capek dan lu ngerasa bahwa it's not worth it, dan ngerasa kayak anjing, nobody understand how much struggle I'm dealing with. There are people that understand. So reach out to them, right? Yeah. Because you're not alone, right? Yeah, nice. Benar banget kok. Okay. I think that's it buat dewasa sebelum waktunya. Iya. Dan Syomai udah datang belum? Udah. Boleh tuh Syomai. Tadi mah gua teriak. Belum ditutup ini ya, by the way ya. Ngomongin Syomai tiba-tiba anjing. Oh iya, maaf. Oke, kita tutup dulu. Oke. Oke guys, ya udah jangan lupa disit. Jangan lupa ya, maksudnya ya sebarin aja podcastnya kalau misalkan bisa membantu teman-teman lu. Gua nggak peduli lagi lu follow Instagram atau enggak. Well, ya udah, we did it for fun anyway. We did it for fun kok anyway gitu kan. Okay, see you, I'm Albert. Brian, thank you for listening. Thanks for listening. Bye.